Saya sendiri, Bapak Ibu ya, yang janji pada sesama manusia, janji akan bertemu, tiba-tiba mengingkari, janji akan melunasi hutang yang sering, ya kan, terjadi. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian janji akan memberikan kemudahan-kemudahan pada orang lain. Ternyata itu hanya obrolan janji dan mengingkari. Allah itu akan memberikan azab yang pedih pada orang-orang yang mengingkari janji dan melanggar sumpahnya. Di firman Allah Al-Quran surat Ali Imran ayat 77, ayat itu menegaskan bagi orang-orang yang mengingkari janji dan melanggar sumpahnya, Allah akan memberikan azab yang pedih pada orang-orang yang seperti itu. Dan Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan orang-orang yang mengingkari janji dan melanggar sumpahnya di akhirat kelak. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak diri saya sendiri juga yang berusaha untuk selalu menepati janji agar saya tidak kena azab dari Allah. Saya ingin selalu disapa oleh Allah dan saya selalu ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kan panjenengan juga ya Bapak Ibu jamaah pagi yang saya perhatikan usianya sudah banyak di atas saya. Beberapa ada adik-adik ya kan, ada yang muda ya kan. Mungkin majelis kader ya Pak Ustadz Dari ya. Alhamdulillah ada Pak Burhan, lalu pun Bapak Ustadz Dari yang bisa hadir. Ini sulit loh Bapak Ibu. Ketika putra-putra dari warga Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah untuk bisa aktif, ini salah satunya Pak Burhan. Saya sangat apresiasi pada beliau Ustadz Dari yang bisa mengajak Pak Burhan ini ya, atau Mas Burhan untuk aktif di Muhammadiyah, karena ini sebagai generasi penerusnya, termasuk adik-adik yang membaca Quran ya, teruskan, lanjutkan ya. Nanti kalau sudah gede sekolah di SMK Muhammadiyah Bawang, beasiswa gratis ya gitu ya. Kalau kepala sekolahnya masih Pak Imam, saya gratiskan semua dan gitu. Kalau kejauhan dari Tenggulang ke Bawang merasa jauh, asrama, kami punya asrama di sana, gratis juga dan itu. Asal yang penting membaca Al-Qur'annya ya, dilanjutkan terus, dihafalkan gitu. Karena sebagai kader-kader penerus bagi Muhammadiyah, biar di sini lihatnya ada, wah ini nanti kadernya mana ininya gitu. Maksudnya yang MC ya dari NA mungkin ya kan, atau belum NA. Saya terlalu lihat ada kacamata misalnya. Itulah menjadi kader-kader. Karena saya di sana 1.200 siswa, lulusnya 400, diminta untuk setelah itu pada kemana itu? Kadernya pada kemana? Karena di SMK itu kan bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya anaknya sudah pada kabur semua. Saya bagian dari lembaga pengembangan ranting, lembaga pengembangan cabang dan ranting LPCR PDM Batang, untuk mengembangkan cabang dan ranting. Bawang itu hanya punya 5 ranting dari 15 desa. Salah satu rantingnya ketua merangkap wakil ketua, merangkap bendahara, merangkap anggota. Maksudnya wong sidik. Jadi merangkap semuanya. Itu ranting purbo. Ya. Di Subang tadi saya ngobrol-ngobrol, itu baru ada 3 ranting Subangnya sendiri, ranting Jatisari dan ranting Tenggulang Harjo dari 17 desa. Saya bagian dari LPCR yang penasihatnya Pak Haji Baidowi, ketuanya Pak Agus Supriyanto dari Beladuk. Itu kalau
kita cek apakah PCM Subah berwarna hijau, kuning atau merah kan seperti itu. Kalau lihat rantingnya ya 17 desa hanya 3 tidak memenuhi persentase ranting kan gitu. Tapi alhamdulillah ya PCM Subah sudah bisa melaksanakan ahad pagi, sudah punya kelompok bermain Mutiara Bunda, sudah punya PAUD yang di Subah Tunas Melati Jatisari Putri Aisyah. Ketuanya pun tadi saya lihat Bu Sutina yang di sini ya Pak ya? Di sini Bu Sutina, di Jatisari Bu Satina Ningsih, di Subah Kelalen. Ini kalau berubah ini ya. Ya saya minta melalui pimpinan cabang Aisyah Subah ya Bu Suci Bu, nanti selesai kajian saya ingin bertemu panjenengan, bolehkah saya membantu kelompok bermainnya ya kan, langsung Bu nanti ya dari saya secara pribadi agar kemajuan amal usaha pendidikan Muhammadiyah bisa kita tingkatkan. Karena saya termasuk berjuang dulu di bawah, muridnya hanya 70 dan umurnya hampir sama dengan saya. Saya kelahiran 79, siswanya itu ada yang kelahiran 80. Bayangkan saya ngajar, sudah kuliah saya lulus 4 tahun, tapi yang saya ajar bisa umurnya beda setahun pada waktu itu. Suatu perjuangan yang luar biasa. Jadi Ustadz dari bersama jajarannya bisa membangun ini, ayo berjuang nggak apa-apa. Wong di bawah aja dari 70 siswa, awal saya sudah ikut perjuangan di sana sampai 1.200, ini kan sesuatu perjuangan yang luar biasa. Saya juga pernah mengajar di SMK Muhammadiyah Wuleri ya. Waktu itu di Mawang dan di Muhammadiyah 3 Wuleri, pihak Majelis Rasul Muhammadiyah 3 Wuleri meminta untuk di sana. Tapi waktu itu saya tidak tahu sebagai anak muda itu kok seneng ning bawang. Karena ning bawang itu slow living ya, istilahnya adem. Ya kan. Di Wuleri luar biasa ya kan. Karena dekat dengan pantai. Gaji di Wuleri itu 750.000, siswanya 1.000. Gaji di Bawang itu 200.000 di awal. Saya malah milih yang gajinya hanya 200.000. Sampai orang tua saya itu gede-gede. Ini maksudnya si anaknya aku sih waras ora kan gitu ya. Karena kan perjuangan itu juga butuh modal ya kan. Kok gelem ning Bawang sing gajine 200 meninggalkan Wuleri yang gajinya 750.000 di 2004 ya. 2004 pada waktu itu 2004 kan 750.000 ya sudah banyak sebagai anak muda pada saat itu. Malah milih si gajinya 200, muridnya 70. Orang tua saya juga gede-gede, teman-teman saya yang ada di Wuleri, di Muhammadiyah 3 Wuleri itu sampai tidak tahu ya kan koncoku ki piye ya gitu. Diminta di Muhammadiyah 3 Wuleri, Muhammadiyah 3 Wuleri malah memilih di Bawang. Alasannya hanya sangat sederhana, adem ning Bawang kan itu. Itulah yang Bapak Ibu, kehidupan kita tidak ada yang tahu dan ini yang terjadi di saat ini.